Maka wajar kata Imam Syafi'i, ketika kamu terlalu berharap kepada manusia, kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan. Pedihnya pengharapan. Sakit, sesakit-sakitnya bukan karena harapanmu, tapi salah meletakkan harapan, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, sore hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik. Judulnya adalah hati yang kau sakiti. Ku menangis gitu ya, karena ada menangis. Pertanyaan pertama, kenapa hati itu bisa sakit atau merasa disakiti atau merasa tersakiti? Dari sekian banyak jawaban yang barangkali bisa kita rasakan, kalau boleh Ahilman menjawab, di antara alasan utama kenapa hati kita merasa disakiti atau tersakiti, jawabannya adalah karena bisa jadi hati ini terlalu banyak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya itu saja. Kenapa bisa merasa sakit? Kenapa bisa merasa terluka? Barangkali selama ini ada harapan dari keinginan hati yang seharusnya disandarkan satu-satunya kepada Allah, tapi banyak di antara kita yang menyandarkannya bukan kepada selain Allah, yakni kepada manusia. Banyak mahasiswa yang galau ketika kuliah karena yang dalam benaknya dia lebih banyak bersandar kepada siapa? Kepada siapa? Halo, kepada siapa? Dosennya atau kepada temennya. Seringkali kita menemukan ada satu angkatan atau satu kosan, satu kontrakan, kita bilang sama dia, bro, nanti kalau lu lulus jangan ninggalin gua. Betul apa enggak? Dan kita sepakati obrolan itu. Tapi ternyata berangsur-angsur waktu, kemudian mungkin kita waktu itu waktunya terlambat, kemudian dia percepat waktunya, ujungnya dia lulus duluan, kita belakangan. Pertanyaan saya, sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Di sini. Karena dia sudah berjanji untuk lulus bareng-bareng, tapi kemudian dia duluan. Teman-teman tergantung sama dia sih, ujungnya teman-teman ketinggalan dari kuliah yang sedang dijalaninya. Ada seorang ikhwan yang begitu berharap kepada seorang akhwat. Ketika kenal di masa-masa SMA, sudah saling berikrar bahwa kita akan menyamakan foto kita di buku nikah yang sama. Misalnya, bahkan waktu itu kita tukeran foto ijazah kita sebagai bukti bahwa kita akan bersama sampai nanti di buku nikah. Tapi mohon maaf, waktu berjalan, si perempuan mulai membuka mata bahwa beli tas tidak butuh dengan hanya cinta. Ketika beli tas butuh pakai apa? Nah, gitu kira-kira begitulah ya. Butuh uang, butuh duit. Kemudian dia melihat laki-laki yang pernah terucap kalimat itu ternyata tidak ada harapan. Kalau bahasa ayeuna mah madesu lah. Masa depan gitu kira-kira. Daripada saya mempertahankan orang yang madesu kata si akhwat ini, lebih baik saya mencari laki-laki lain yang barangkali punya masa depan yang sukses. Jadi beda tipis doang, yang satu suram, satu sukses gitu ya. Sama-sama madesu sih, cuman yang satu suram, satu sukses. Maka wajar kalau kemudian si akhwat memilih berpaling dan pergi meninggalkan kita dan memilih laki-laki lain. Ada yang seperti itu di sini? Nu mana jelmana? Rada-rada karunya gitu, kumaha gitu ya. Begitupun juga sebaliknya, kalau ada seorang akhwat yang barangkali antum sudah berharap penuh kepada seorang ikhwan, yang antum percaya bahwa dia adalah calon pembimbing imam kita nanti ke depan gitu. Dari wajahnya kelihatan bahwa dia adalah masa depan kita. Tapi apa yang terjadi? Mungkin dia galau dengan keadaannya. Dengan mudah kemudian dia memutuskan kita, meninggalkan kita dan pergi untuk memilih jalan lain daripada kita. Sedangkan kita menolak berbagai banyak laki-laki yang pernah datang ke kita hanya untuk laki-laki itu. Ada nggak yang pakai begitu?
Begitu banyak yang nge-DM sama kita, cuman kita jawabannya, sorry, aku sudah punya. Tapi ternyata kalimat itu tak cukup menjadi bukti cinta yang sesungguhnya. Karena ternyata laki-laki pergi meninggalkan dengan sebab yang tanpa ada alasan itu. Pernah mengalami keadaan seperti itu? Baik. Apa kesimpulannya? Kenapa hati ini terlalu sakit, merasa sakit? Karena terlalu banyak berharap kepada manusia. Ustadz, Ahilman, apakah salah saat kita berharap kepada manusia? Tentu salah. Karena manusia itu makhluk yang memang lemah, tak punya daya, tak punya kekuatan. Bukan salah orang yang dijadikan harapan oleh teman-teman, tapi salah teman-teman juga sih yang menitipkan harapan kepada makhluk yang tak harus menjadi harapan. Manusia memang tak bisa jadi sandaran, manusia memang tak bisa menjadi harapan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, kecuali semua kekuatan itu didatangkan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau teman-teman sakit hati ketika berharap kepada manusia, karena manusia memang makhluk yang tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Sama, begitupun juga seterusnya. Pokoknya kata kuncinya, ketika teman-teman berharap kepada selain Allah, siap-siap. Konsekuensinya pasti kekecewaan. Sebaliknya, ketika teman-teman bersandar, berharap kepada Allah, pasti jawabannya adalah kebahagiaan. Kenapa banyak orang yang kemudian merasakan bahagia? Karena dia tidak bersandar kepada manusia, tapi dia bersandar kepada Allah. Kenapa banyak orang yang kemudian merasa sakit, terluka, terhianati, kemudian kecewa? Karena dia bersandar kepada manusia. Para istri, mohon maaf, begitu banyak para istri yang seringkali curhat ke Ahilman. Ahilman, kok aku begini. Kesimpulannya cuma satu. Para istri terlalu berharap kepada siapa? Suami. Capek. Ahilman, nah hanya suami aku tuh jadi begini. Udah baheula lama waktu awal-awal PDKT tuh nggak kayak begini. Apa nggak ketuker sama suami tetangga gitu? Dan suami tetangga merasa soleh, bager gitu ya, dengan semua indikator yang disebutkannya. Bukan itu, karena ketika kita menikah, kita menikahinya karena dia, bukan karena siapa? Allah. Mohon maaf ya, sesuatu yang kalian dapatkan sebelum menikah bisa jadi berbeda setelah menikah. Beda. Ikhwan, sebelum menikah luar biasa, mempesona. Karena memang yang dihadirkan adalah tebar pesonanya. Betul apa enggak? Ada yang pernah ada korban dari ikhwan di sini ada? Kelihatan gitu. Kelihatan. Jadi memang dia menebar pesona sebelum menikah. Setelah menikah kelihatan A, B, C sampai Z-nya kelihatan. Terus gimana Ahilman? Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang baru menikah, kemudian pegangannya atau sandarannya bukan Allah, maka siap-siap di awal pernikahannya pasti dia mendapatkan kekecewaan dalam hidupnya. Makanya lihat ya, kenapa ayat tentang pernikahan itu yang biasa ada di kartu undangan itu, surat Ar-Rum ayat 21 yang teman-teman seringkali hafal, itu dibuka awal ayatnya dengan wa min ayatihi. Begitu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, maksudnya adalah di antara tanda-tanda yang mendekatkan dirimu dengan Allah. Artinya, kalau antum berumah tangga, kalau kita berumah tangga, ingin rumah tangganya bahagia, maka jadikan indikator pertamanya adalah rumah tangga itu untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah tangga di awal pernikahan malah membuat kita jauh dari Allah, agenda-agenda bersama yang dulu kita pernah jalin bersama, ada perasaan cinta bersama di awal sebelum menikah, dekat karena Allah, tapi saat di awal berumah tangga menjauhkan dia dari Allah, maka siap-siap dia akan kecewa dibuatnya. Dulu sebelum nikah rajin ngaji dua-duanya misalnya, rajin ngaji, ikhwannya rajin ngaji, ahwatnya rajin ngaji, bahkan dia pun bertemu di tempat pengajiannya. Tapi mohon maaf, kalau saat dia menikah meninggalkan kebiasaan dulu yang pernah ditangkri bersama dalam kebersamaan ketika ngaji sebelum menikah, maka mohon maaf,
Ahilman bisa pastikan, mohon maaf ya, mungkin kita akan mendapatkan kekecewaan karena kurang ruhaninya, kurang ruhiyahnya, kurang chargingnya yang bisa menguatkan kita. Teman-teman dulu nganggur misalnya, nggak punya pekerjaan. Di saat kondisi seperti itu kita langsung mencari jalan kan, untuk bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kita datang ke masjid, kita ngaji dan segala macamnya. Sampai kemudian kita mendapatkan ketenangan. Hati-hati ketika teman-teman nanti dapat pekerjaan, jangan tinggalkan kebiasaan yang sebelum dapat pekerjaan itu. Makanya ada istilah, kenapa sih kita itu kalau mendatangi Allah pas sedang punya masalah aja gitu loh. Padahal yang paling penting itu, coba datangi Allah di waktu lapangmu, agar kemudian Allah hadir di waktu sempitmu. Dan ini adalah sesuatu yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, bahwa kenapa hati ini bisa sakit, bisa merasa tersakiti atau disakiti? Jawabannya karena terlalu banyak berharap atau bersandar kepada selain Allah, kepada manusia. Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengatakan dalam satu kalimatnya, indah sekali. Kata beliau, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maksudnya kepada selain Allah, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui orang yang berharap kepada selainnya. Allah menghalangi dari perkara tersebut semata-mata agar ia kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menghilangkan seseorang yang kita cintai dalam hidup kita misalnya? Bisa jadi pada saat yang bersamaan kita menduakan Allah, yang kemudian membuat Allahnya berjarak dengan kita, jauh dengan kita, karena kita terlalu sibuk dengan seseorang yang kita cintai itu. Makanya kalau teman-teman pernah merasakan kehilangan, kadang kita itu butuh waktu untuk merasakan kehilangan, agar kita bisa menemukan mana yang harus kita pertahankan dalam hidup ini gitu. Waktu zaman jahiliyah, ketika teman-teman sering atau pernah dekat dengan seseorang, halo? Sepakat disebut jahiliyah nggak apa-apa ya? Kenapa diam-diam aja ini tuh? Nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Kan dulu waktu kita sebelum tahu misalnya gitu ya, kita kan banyak menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai itu. Betul apa enggak? Bangun dari tidur, yang kita pikirkan siapa? Dia. Mau makan, yang kita pikirkan siapa? Dia. Habis makan, yang kita pikirkan siapa? Dia. Mau berangkat kemana-mana, lapor sama siapa? Dia. Lagi ngapain di tempat tujuan, kita bilang sama siapa? Dia. Mau pulang dari tempat tujuan ke rumah kita, bilang apa enggak? Bilang. Sama siapa bilangnya? Dia. Mau mandi, bilang apa enggak? Bilang. Aku mandi dulu ya. Sorry ya kalau aku nggak langsung bales chat kamu. Kenapa? Aku mau mandi dulu. Terus kita jawab, dia jawab kan, mandi yang bersih ya sayang. Mandi yang bersih. Terus Ailman tuh kadang-kadang bingung ya, emang apal bersih atau hente gitu. Kumaha coba membuktikan bersih dan tidak gitu. Kudu dipoto gitu, dikirimkan yang orang geus bersih mandina kan nggak bisa juga gitu. Terus itu berangsur-angsur, bahkan mohon maaf, berhari-hari, seharian penuh kita itu hanya laporan sama siapa? Dia, makhluk Allah, manusia yang selama ini kita cintai. Kenapa kita cintai? Karena kita nggak mau kehilangan dirinya. Mau tidur, kadang-kadang lapor sama dia. Kumahanya asa teu kebayang euy. Sayang,
malam ini aku ngantuk banget. Aku bobo duluan ya. Sok, mohon maaf. Kadang kita suka ngejawab gini. Oh ya udah, kamu istirahat aja. Tapi aku jadi bete, nggak ada yang nemenin gitu loh. Suruh sare tapi ngomel, kumaha bayang tuh. Silahkan aja tidur tapi kemudian dia curhat aku nggak ada yang nemenin. Pernah nggak ngalamin kayak gitu teman-teman? Pernah? Cik atau mikir teh naonan sih eta teh. Eta teh naonan sih gitu teh. Dan meni asa nggak ada ujungnya eta teh. Ujungnya karena kita peka punya perasaan cinta kepada dia, kita akan bilang sama dia, oh ya udah kalau gitu aku temenin dulu aja sebentar ya. Ya sebentar aja deh, aku nggak bisa tidur kalau nggak dapet chat dari kamu. Liur atau makan. Udah, akhirnya chat-chatan panjang. Dan mohon maaf setiap malam yang diomongin itu hal yang sama. Betul apa enggak? Kamu udah makan apa belum? Nges. Nanya wae geus dahar atau encan. Tadi kamu makan pakai apa? Maknya kudu dijelaskan kabehanana. Sayur asem, jengkol, ati, maknya. Tapi kan kadang-kadang nanya ya. Dan kita tuh kadang-kadang suka ngerasa ada yang kurang kalau nggak ditanya sudah makan atau belum. Kita tahu itu pertanyaan yang membosankan, tapi kadang-kadang kita suka nanya, kok kamu nggak nanya aku udah makan apa belum sih? Kamu beda banget sih hari ini sama kemarin. Ngeluh terus akhirnya itu berlanjut. Yang tadinya mau sebentar jadinya lama atau sebentar? Lama. Kenapa? Karena setan masuk mempengaruhi obrolan di antara mereka berdua. Dan biasanya kalau sudah tidak ada obrolan lagi, obrolan yang keluar adalah hal-hal yang berbau kepada maksiat. Pasti itu. Setan sudah masuk masalahnya. Dari awal setan sudah membuntuti dia. Saat dia mencintai berlebihan kepada makhluk, dia berharap kepada makhluk, dia bersandar kepada makhluk, dia takut kehilangan makhluk itu, setan ikut campur agar di waktu itu teman-teman lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya apa? Ih, nggak kerasa loh, kita udah jam 12 malam. Tidur yuk. Tapi kamu aja yang tutup teleponnya. Kata si orang itu, enggak, kamu aja. Ujungnya, ya udah kita barengan aja ya. 1, 2, 3. Kok nggak ditutup? Jadi nggak saling nutup ujungnya. Ya Allah ya Rob. Teman-teman, mohon maaf ya. Kalau ada di antara kita yang pernah mengalami fase itu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Berapa banyak chat ini pernah ngasih PHP sama akhwat yang barangkali terbuai oleh chat-chatan kita. Padahal akhwat antum tahu, dia itu ketika chat begitu ada 5 perempuan di WA-nya. Dan kamu pun ikhwan tahu, barangkali dia pun ada 5 ikhwan yang dia chat juga di malam itu. Jadi dua-duanya bersandar berharap, jadi capek ujungnya. Maka wajar kata Imam Syafi'i, ketika kamu terlalu berharap kepada manusia, kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan. Pedihnya pengharapan. Sakit, sesakit-sakitnya bukan karena harapanmu, tapi salah meletakkan harapan, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kamu tak berharap kepada selain Allah, maka insya Allah niscaya kamu tidak akan pedih dengan rasa sakit yang pernah kamu rasakan. So please, jawabannya adalah, kalau ada sore ini di antara teman-teman semua yang merasakan rasa sakit di hatinya, coba evaluasi. Mungkin hati ini masih berharap kepada selain Allah.